Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 6 atau bab 6 dari mata kuliah mata kuliah fisika material, dengan judul kami adalah Mechanical Properties of Metals, atau peralatan mekanis dari logam. Kami ada beberapa kelompok, ada nama-nama kelompok kami adalah yang pertama Pak Kusmayadi, yang kedua Richard Antonio Subrata, dan yang terakhir adalah saya sendiri. Sebelumnya dulu, pertama-tama yang kami hormati Ibu Nenen sebagai pengampu mata kuliah dan teman-teman semua yang kami banggakan. Izinkan kami dari kelompok atau dari bab 6 menyampaikan atau mempresentasikan kelompok kami atau materi kami hari ini, yaitu peralatan mekanis dari logam. Sebelumnya dulu kita perlu ketahui sebagaimana pentingnya mempelajari peralatan mekanis dari logam. Yang pertama, kita dapat memahami bagaimana berbagai sifat mekanik diukur dan apa yang diwakili oleh sifat-sifat ini. Dan yang kedua adalah untuk memahami pemilihan sifat bahan yang akan digunakan dalam konstruksi sehingga dapat menentukan kegagalan atau ketahanan bahan. Selanjutnya adalah adapun materi atau pembahasan dalam materi ini. Yang pertama, mendefinisikan tegangan rekayasa dan tegangan rekayasa. Yang kedua, menyatakan hukum Hooke dan memahami kondisinya di mana hukum Hooke berlaku. Yang ketiga adalah menentukan rasio Poisson. Yang selanjutnya adalah memberikan diagram tegangan-regangan teknik. Dan yang selanjutnya tentukan yang pertama A, modulus elastis, B, kekuatan dulu yaitu 0,002 regangan offset, dan C sama dengan dan C kekuatan tarik, dan D perkiraan persen perpanjangan. Selanjutnya adalah untuk deformasi tarik spesimen silinder bulat dan menjelaskan perubahan spesimen profil ke titik patah. Yang terakhir adalah menghitung duktilitas dalam kedua persen perpanjangan dan persen pengurangan area untuk material yang dibebani dengan tegangan sebesar patah. Selanjutnya adalah di sini ada pendahuluan dari materi kami, yaitu banyak sekali memang material ketika digunakan mendapatkan tekanan atau beban. Sebagai contoh bagaimana bahan aluminium, yaitu alloy atau dicampurkan aluminium yang digunakan sebagai bahan dalam membuat sayap pesawat terbang dan menggunakan logam dalam industri auto, mobil, atau sumbu utama kendaraan. Karena sangat penting memahami karakteristik bahan yang akan digunakan untuk menghindari kerusakan atau kehancuran. Perlu memahami kaitan antara ketahanan bahan dengan tekanan atau kekuatan menahan beban. Artinya dalam materi ini kita membahas tentang peralatan mekanis yang berasal dari logam. Artinya yang ada beberapa nanti sifat logam yang perlu kita bahas yang digunakan dalam sebuah material. Artinya setiap logam itu dalam sebuah material ada sifat tertentu. Artinya untuk menghindari kerusakan atau keselamatan dalam menggunakan material tertentu atau apapun jenis material. Selanjutnya adalah di sini ada beberapa sifat logam. Yang pertama, di sini ada gambar seperti yang kita lihat adalah beban tarik menghasilkan perpanjangan dan linear positif regangan. Garis putus-putus mewakili bentuk sebelum deformasi. Garis padat setelah deformasi. Artinya di sini adalah ada kerenggangan, artinya perpanjangan dari logam tersebut. Di sini ada yang kedua adalah beban tekan F. Artinya adalah beban ini adalah beban setelah beban dalam artinya beban sesaat yang diterapkan pada suatu logam, yaitu menghasilkan kontraksi F dan renggangan linear negatif. Di sini juga ada yang ketiga, contoh ketiga atau ilustrasi yang ketiga. Di sini dinyatakan bahwa representasi skema renggan geser G atau di mana G sama dengan tan U. Di sini juga ada tiga sifat mekanis yang
mungkin kita lihat di sini adalah mungkin beda-beda, tetapi karena memang setiap mekanis itu, setiap logam itu memiliki sifat yang berbeda-beda dan uji-uji kekerasan yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah di sini kita akan mau lebih tahu bagaimana sifat-sifat logam yang digunakan dalam mekanis. Yang di sini adalah kita yang perlu diketahui adalah kekuatan, di mana kekuatan suatu logam itu kemampuan material logam dalam menerima gaya berupa tegangan tanpa mengalami patah. Berdasarkan pada jenis beban yang bekerja, kekuatan dibagi dalam beberapa macam, yaitu kekuatan tarik, kekuatan geser, dan kekuatan tekan. Artinya contohnya lah di sini kita bisa melihat di sini kan ada mobil ya. Contohnya ini ada mobil, di sini juga ada mobil. Contohnya ini ada mobil, contohnya ini mogok ini, contohnya ini yang satu menarik, contohnya ini. Di sini kita menggunakan besi, contohnya logam ini. Di sini kita ada spesimennya di sini ya, bentuk awalnya. Setelah semakin lama ini gaya tarik, ini juga gaya tarik. Artinya sama-sama menarik ini jadinya ya. Di sini juga selanjutnya adalah di sini akan ada titik putus. Artinya logam tersebut untuk gaya tariknya, artinya daya tariknya itu artinya tidak begitu tahan. Artinya untuk sebenarnya itu harus menggunakan logam atau besi yang memang tahan, bisa menarik gitu. Artinya kekerasan itu harus juga diperhatikan. Selanjutnya di sini juga kita bisa melihat di sebelah, di sini ada titik dulu. Di sini contohnya ini ada beban, contohnya ini ada beban. Di sini juga ada bisa patah gitu contohnya. Di sini bisa kan renggang, di sini bisa bengkok gitu karena memang bebannya itu mungkin berat gitu. Selanjutnya adalah di sini ada kita juga yang kedua memperhatikan kekerasan. Kekerasan suatu logam itu memang harus diperhatikan dalam sebuah material. Artinya dalam sebuah produksi atau baik itu konstruksi, contohnya konstruksi kan suatu bangunan, artinya logam-logam yang digunakan di sana itu harus sudah mengalami uji baik itu kekuatan tarik, kekuatan tekan maupun dan lain sebagainya. Artinya untuk mengalami kerusakan, artinya untuk menghindari kerusakan sebuah bangunan atau konstruksi atau sebuah material. Begitu juga dalam keselamatan bekerja. Kekerasan ini yaitu adalah kemampuan material logam dalam menerima gaya maupun menetrasikan pengkisan dan pergeseran sifat untuk menghubungkan dengan sifat ketahanan atas. Artinya kekerasan juga harus dapat dipertahankan, harus juga dilihat dalam sebuah logam. Artinya contohnya kalau lembek-lembek contohnya kan tipis contohnya, artinya mudah bisa patah gitu. Nah itu selanjutnya adalah kekakuan ini juga harus diperhatikan. Kenapa harus diperhatikan? Karena soalnya kemampuan untuk material dalam mempertahankan bentuk setelah mendapatkan gaya dari arah tertentu atau kemampuan suatu material untuk menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya deformasi atau refleksi. Artinya ketangguhan ini juga diperhatikan, artinya untuk melihat contohnya dikasih beban ini seperti yang kita lihat di sini di gambar. Contohnya ini kan biasanya lurus ini kan, setelah dikasih beban di sini, di beban, jadi dia kan memegang, artinya dia itu miring gitu. Jadi ada respon dari besinya, adanya dari logamnya. Jadi setelah ada lagi bebannya, jadi dia semakin ditarik, jadi dia semakin putus gitu. Artinya harus diperhatikan. Selanjutnya adalah nomor 5, kelenturan atau elasticity ini juga berbicara tentang menyatakan kemampuan suatu material yang kembali berbentuk asal setelah gaya dihilang. Artinya setelah gaya ini atau beban dihilangkan, artinya bisa kembali ke bentuk semula, artinya tidak mengalami kerusakan dalam sebuah logam tersebut. Selanjutnya adalah plastisitas ini juga kemampuan bahan dalam mengalami sejumlah deformasi atau perubahan bentuk secara permanen. Artinya setelah terjadi contohnya ini kan rusak itu kan, contohnya rusak tuh, jadi setelah beban itu dilepaskan artinya mengalami kerusakan. Artinya supaya tidak mengalami kerusakan, artinya kita harus mengetahui sifat logam tersebut. Selanjutnya adalah nomor 7 ini adalah mulur ini merupakan kecenderungan suatu logam
untuk mengalami deformasi plastik bila pengembangan yang besarnya relatif tetap dilakukan dalam waktu lama pada suhu yang tertinggi. Artinya menurut itu juga harus diperhatikan suatu benda ini, contohnya ada suatu kondisi panas atau panas ya, bisa artinya logam itu bisa meleleh gitu. Artinya dipastikan logam yang dipakai itu dalam suatu itu bangunan atau konstruksi harus tahan panas gitu. Yang selanjutnya adalah kelelehan itu juga harus diperhatikan. Dan yang ke-9 adalah keuletan. Selanjutnya adalah pada slide selanjutnya kita akan membahas yaitu keluaran dari uji tarik tersebut dicatat biasanya pada komputer sebagai beban atau gaya versus perpanjangan. Karakteristik beban deformasi tergantung pada ukuran spesimen. Misalnya akan membutuhkan 2 kali beban atau menghasilkan perpanjangan yang sama jika luas penampang spesimen digunakan. Untuk meminimalkan faktor geometris, beban dan perpanjangan dinormalisasi ke masing-masing parameter tegangan teknik dan regangan teknik. Tegangan dapat didefinisikan oleh hubungan, yaitu di sini adalah delta ya. Ini delta bukan sigma sama dengan F per A0. Ini dimana F ini adalah beban sesaat yang diterapkan pada suatu logam, sedangkan A0 adalah luas penampang asli sebelum beban diterapkan. Selanjutnya adalah perilaku stres dan strain. Derajat deformasi atau regangan struktur bergantung pada besarnya tegangan yang diberikan. Untuk sebagian besar logam yang mengalami tegangan trik dan pada tingkat yang relatif rendah, tegangan dan regangan sebanding satu sama yang lain melalui hubungan, yaitu di sini adalah sigma, ini adalah elastis, dan di sini adalah epsilon. Artinya beban dan logam itu adalah harus sebanding. Artinya contohnya kita menggunakan suatu logam, contohnya itu adalah beban yang ditarik atau yang dibebankan atau bahan yang dibebankan pada logam tersebut adalah harus sebanding. Artinya contohnya itu beban lebih berat, contohnya itu kan bisa mengakibatkan logam itu bisa rusak atau bisa renggang gitu, bisa bengkok ya. Nah itu maksudnya. Gitu. Selanjutnya Anelastisitas ini deformasi elastis tidak tergantung waktu, yaitu bahwa tegangan yang diberikan menghasilkan tegangan elastis sesaat yang tetap konstan selama periode waktu tegangan dipertahankan. Juga diasumsikan bahwa pada saat pelepasan beban, regangan pulih sepenuhnya, yaitu regangan segera kembali ke nol. Namun, pada sebagian besar bahan teknik akan ada juga komponen regangan elastis yang tergantung pada waktu. Artinya, deformasi elastis akan selanjutnya setelah penerapan tegangan. Dan pada saat pelepasan beban, diperlukan waktu yang terbatas untuk penyesuaian. Perilaku elastis yang bergantung waktu ini dikenal sebagai anelastisitas, dan ini disebabkan oleh proses mikroskopis dan atomistik yang bergantung pada waktu yang menyertai deformasi. Untuk logam, komponen anelastik biasanya kecil dan sering diabaikan. Artinya beban ini terjadi memang suatu beban itu kan, suatu logam itu setelah beban itu lepas dari logam tersebut kan kembali, tenaganya akan kembali ke nol. Dan juga ada juga logam yang mengalami beberapa waktu artinya tenaganya bisa baru kembali gitu maksudnya ya. Selanjutnya adalah sifat elastis bahan. Sifat elastis bahan ketika tegangan tarik dikenakan pada spesimen logam, perpanjangan elastis dan regangan yang menyertai atau SJ menghasilkan ada tegangan yang diterapkan atau secara sewenang-wenangnya dianggap sebagai arah J. Sebagai akibat dan perpanjangan ini
akan ada penyempitan pada arah lateral atau X dan Y yang tegak lurus terhadap tegangan yang diberikan dari kontraksi ini dengan tekan SX dan SY dapat ditentukan. Jika tegangan yang diterapkan adalah uniaksial atau hanya dalam arah J dan bahannya isotropik, atau bisa diasumsikan menjadi sini adalah V sama dengan min EX per EJ sama dengan min EY per EJ. Untuk bahan isotropik, modulus geser dan elastisitas berhubungan suatu sama lain dan dengan rasio position sesuai dengan atau E sama dengan 2G atau 1 plus V. Disinilah ada ilustrasinya. Bisa kita lihat di sini kan ada beban di sini, yang tarikan ada suatu pergeseran. Selanjutnya mohon maaf, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Kusmayadi. Terima kasih. Pak Kus bisa bicara lagi di sekolah katanya Pak Kus, bagaimana? Oh mohon maaf, kalau enggak sama Bang Anton ada atau jaringannya masih Rekannya ada Pak Richard sama Pak Kus. Bagaimana Pak Richard ada? Ya, silakan. Baik Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Punten Ibu ya, ini sambil kegiatan. Baik, terima kasih Juni atas waktunya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Sifat selanjutnya mengenai stres dan strain sejati, ini masih berbicara mengenai karakteristik pada logam. Definisi regangan sejati terkadang lebih menggunakan skema tegangan dengan regangan sejati. Tegangan sebenarnya atau disimbolkan dengan Ft didefinisikan sebagai beban dibagi dengan luas penampang, sehingga kita bisa menemukan sebuah persamaan sebagaimana terlampak di layar bahwa Ft itu sama dengan F dibagi dengan A. Nah, ini untuk persamaan mencari tegangan. Kemudian kadang-kadang juga lebih mudah untuk menyatakan regangan sebagai regangan sejati St. Nah, ini ditentukan dengan rumus atau persamaan St sama dengan ln Li per L0. Nah, ini nanti mungkin untuk gambar Ibu mohon dijelaskan nanti oleh Ibu sendiri, oleh Ibu ya Bu ya. Ini punten nih, saya sambil melakukan kegiatan di sekolah Bu ya. Oke, baik. Jun, boleh langsung diganti slide. Nah, ini properties pensil ya. Baik. Properti tensil menghasilkan kekuatan digunakan sebagai pengganti tegangan karena kekuatan adalah sifat logam, sedangkan tegangan terkait dengan besarnya beban yang diterapkan. Daya tarik setelah lulu, tegangan yang diperlukan untuk melanjutkan deformasi plastis pada logam meningkat sehingga maksimum di titik M. Nah, kita langsung ke gambar saja. Ini tadi sudah disampaikan oleh teman saya Juni. Ini terkait beberapa kondisi pada logam ya. Ketika logam itu ditarik, maka akan ada pemanjangan. Jika diberikan gaya atau deformasi, maka logam pun akan memberikan tanggapannya. Nah, masih ke slide yang sama, kekuatan tarik atau TS adalah tegangan pada maksimum pada kurva, tegangan atau regangan teknik. Baik, Juni. Oh, apa ini? Nah, gaya pemulihan elastisitas. Baik, Ibu, saya coba bacakan saja. Setelah beban dilepaskan selama masa pengujian dari logam, maka tegangan atau regangan sebagian kecil akan mengalami deformasi, kemudian diperoleh kembali selama siklus pembongkaran kurva melalui jalur garis dekat dari titik pembongkaran atau titik D
Nah, ini nanti mungkin ada gambarnya ya, Jun ya. Dan kemiringannya hampir identik dengan modulus elastisitas atau sejajar dengan bagian elastis awal kurva. Intinya bahwa logam itu memiliki kemampuan elastisitas untuk kemudian pulih kembali setelah diberikan beban atau setelah beban itu lepas. Selanjutnya, Jun. Deformasi kompresif, geser, dan torsional. Aduh, Ibu. Ini mohon maaf nih, saya belum mempelajari. Gambarnya buat Yang lain bacaan ini kayak diskotik. Ini kok jadi diskotik begini nih. Jun, jadi tolong gimana nih? Oh, siap Lampunya ya. Jun. Jelas Lampunya aja. dipadamkan. Oke. Nggak apa-apa, Oh, Jun. Saya bacakan dulu saja. Deformasi konvesif, kemudian geser dan torsional. Logam dapat mengalami deformasi plastis di bawah pengaruh beban. Iya, jadi teman-teman dalam aplikasi entah itu dalam properti atau dalam sebuah industri, nah ini deformasi itu menjadi hal yang harus diperhatikan oleh kita. Karena akan ada respon dari logam ketika diberikan beban atau gaya. Nah, pengaruh beban, tekan atau geser dan torsi yang diharapkan, perilaku tegangan yang dihasilkan ke dalam plastis, daerah plastis akan, aduh ini mengganggu juga. Mengganggu juga ya. Jadi bingung nih bacanya. Akan serupa dengan pasangan tarik leleh. Namun untuk kompresif tidak maksimal. Oke, baik Ibu. Sementara cukup ya, Jun. Pusing juga bacanya nih, Jun. Baik, selanjutnya adalah kekerasan, yaitu kemampuan material logam dalam menerima gaya berupa penetrasi atau pengikisan atau pergeseran sifat berhubungan dengan sifat ketahanan atau keausan. Ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh seorang engineering, oleh seorang insinyur, terutama untuk membuat sebuah proyek ya. Sifat mekanis lain yang mungkin penting untuk dipertimbangkan adalah kekerasan yang merupakan ukuran ketahanan material terhadap deformasi plastis lokal, misalkan penyok atau goresan. Nah, yang sangat kita jelas lihat itu ketika bodi mobil ya, bodi mobil yang dibuat. Ini bahan-bahannya, kalau kita lihat bahan-bahan bodi mobil yang dibuat dari produk-produk Jepang dengan produk-produk yang dibuat oleh Eropa, ini sangat jauh berbeda gitu ya. Terutama pada saat mengalami uji benturan begitu. Mobil-mobil umumnya mobil-mobil yang dari Eropa itu lebih tahan benturan gitu ya. Ini hasil pengamatan di lapangan. Selanjutnya Juni. Oke, variabilitas atau sifat material. Waduh, kenapa begini Jo? Oke, sip. Nah, variabilitas sifat material sebagai contoh adalah pertimbangan sejumlah sampel tarik identik yang dibuat dari batang tunggal dari beberapa paduan logam. Ini beberapa material tentu saja memiliki kekhasan masing-masing. Ini harus mengalami uji regangan dan tegangan. Kemudian perlu juga disebutkan bahwa adanya hamburan untuk sifat material terukur seperti densitas, konduktivitas listrik, dan koefisien atau ekspansi termal. Dan sering diinginkan untuk menentukan nilai tipikal dan derajat dispersi atau hamburan untuk beberapa sifat terukur. Biasanya dicapai dengan mengambil rata-rata dan standar deviasi masing-masing. Baik, untuk penjelasan istilahnya mungkin nanti oleh Ibu lebih detail. Nah, ini yang terakhir mungkin ya Jun ya, mengenai apa yang kita bicarakan. Ini adalah untuk menentukan faktor desain keamanan. Sekali lagi tentu saja bahan yang digunakan akan sangat berkaitan erat dengan faktor keamanan. Dan biasanya berkaitan erat dengan faktor biaya. Akan selalu ada ketidakpastian dalam mengkarakterisasi besarnya beban yang diterapkan dan tingkat regangan yang terkait untuk aplikasi dalam layanan. Biasanya perhitungan beban hanya diperkirakan lebih jauh lagi seperti disebutkan di bagian sebelumnya. Akibatnya harus desain itu dibuat untuk melindungi terhadap kegagalan yang tidak terduga. Ada 4 pengujian untuk sebuah logam ketika mau diterapkan sebagai salah satu faktor keamanan. Ada uji tarik, ada uji tekan, torsi, dan uji geser. Baik, Joni. Aduh.
Sekali lagi mohon maaf Juni, Ibu dan teman-teman sekalian, banyak sekali kekurangannya. Insya Allah penjelasannya akan dijelaskan lebih detail oleh Ibu Nenda nih. Bu ya, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih Juni.